Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati dan berdoa sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, saat ini hamba menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong hamba-Mu yang terbatas untuk boleh menyampaikan firman-Mu dengan jelas. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita akan melanjutkan renungan firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur nomor 53 ayat 1 sampai ke 7. Judul renungan kita malam hari ini yaitu Kehidupan Orang Bebal dan Orang Saleh. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa kelompok ateisme adalah sebuah pandangan filsafat yang tidak mempercayai dan menolak keberadaan Tuhan. Orang modern mengenal seorang penulis dari Prancis pada abad ke-18 yang bernama Baron de Holbach. Sebagai salah seorang pertama yang menyebut dirinya ateis, ternyata ateisme sudah ada sejak lama. Setidaknya sudah ada pada zaman Daud. Ini dapat kita lihat dari ayat yang kedua bacaan kita pada malam hari ini, berbunyi demikian. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Di sini Daud menggambarkan orang bebal sebagai orang yang tidak mempercayai adanya Tuhan, tidak berakal budi dalam pandangan Tuhan, dan tidak mencari Allah. Ini jelas dalam ayat yang pertama sampai ketiga. Karena tidak percaya adanya Tuhan, orang bebal hidup berbuat curang, tidak peduli dengan kebaikan, hidup bejat, dan melakukan kejahatan. Intinya orang bebal hidup tanpa adanya takut akan Tuhan, dan hidupnya makin terjerumus dalam kehancuran. Bapak Ibu jemaat dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kepada orang-orang yang demikian, Tuhan memastikan bahwa hidup mereka akan ditimpa musibah yang dengan cara tiba-tiba dikepung dan dipermalukan, dan yang lebih ngerinya lagi mereka akan ditolak oleh Allah. Mari kita baca dalam ayatnya yang ke-6. Di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan, sebab Allah menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan sebab Allah telah menolak mereka. Sangat kontras sekali hidup orang bebal dan hidup orang saleh yang diwakili oleh umat Israel sebagai umat pilihan Allah, yang justru mengalami hal yang berbeda. Tuhan menjamin bahwa umatnya akan diselamatkan dan dipulihkan oleh Tuhan, sehingga mereka akan mengalami sukacita dari Allah. Dalam ayatnya yang ke-7 dikatakan, "Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel." Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersuka cita. Sebagai umat Allah, sungguh Mazmur ini sangat menghibur dan menguatkan kita semua. Saat ini mungkin kita mengalami tekanan dan pergumulan oleh karena kejahatan dari orang-orang di sekitar kita yang tidak mengenal Tuhan. Atau mungkin kita saat ini dikucilkan karena berbuat hal yang benar. Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, jangan khawatir meski dunia menolak dan membenci kita. Jika kita di dalam Tuhan, tidak ada yang perlu ditakutkan. Ingat bahwa akan ada tiba waktunya di mana Tuhan akan menyelamatkan dan memulihkan hidup kita.
Karena itu, tetaplah dalam rencana Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan. Kita berbeda dengan hidup orang yang bebal. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kiranya Tuhan memimpin dan menolong setiap kami untuk kami boleh melakukannya di dalam setiap hari lepas hari yang kami lewati di dalam hidup ini yang Tuhan berikan. Di dalam nama Yesus Kristus, hamba-Mu berdoa dan bersyukur. Amin.